Oke, ohayozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang. Kembali lagi di video Enoji yang kedua. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas materi bab 1 dari buku Minna no Nihongo. Nah, jadi untuk modul yang kita gunakan adalah dari buku Minna no Nihongo ya, minasang. Nah, jadi langsung aja kita bahas materi yang ada di bab 1 ini. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, minasang harus tahu dulu cara penyusunan kalimat dalam bahasa Jepang, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia menggunakan pola penyusunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, alias SPOK, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Jepang, dia antara predikat dan keterangannya dibalik. Jadi, subjek, keterangan, objek, dan predikat. Nah, tapi karena pada bab 1 ini adalah materi dasar, jadi kita cuma menggunakan subjek dan predikat aja. Jadi dia penyusunannya sama ya dalam bahasa Indonesia dan Jepangnya. Kalau cuma subjek dan predikat, jadi tidak ada yang dibalik-balik ya gitu. Jadi cuma subjek dan predikat aja. Nanti untuk keterangan dan objek kita mulai bahas di bab 4. Oke? Nah, di sini kita pertama bahas materi tentang partikel. Nah, jadi partikel itu apa sih? Ya. Jadi partikel sendiri itu merupakan suatu tanda ya, di mana tanda tersebut ditandai dengan huruf hiragana ya biasanya. Nah, partikel sendiri itu fungsinya adalah menunjukkan suatu kosakata atau suatu kata dia itu termasuk dalam kategori apa. Nah, tadi sudah kita bahas ya, dalam bahasa itu biasanya ada 4 kategori, yaitu subjek, keterangan, objek, dan predikat. Nah, jadi partikel itu kayak suatu tanda ya. Dia itu menandakan bahwa kata sebelumnya tuh dia termasuk subjek atau termasuk predikat atau termasuk objek atau termasuk keterangan gitu. Nah, yang pertama di sini kita bahas partikel wa. Nah, jadi partikel wa di sini dia ditandainya dengan huruf H hiragana ya. Nah, jadi ingat-ingat, jadi ketika ada suatu kosakata terus nanti setelahnya ada huruf H, nah maka huruf H tersebut dibacanya wa ya. Gitu. Jadi dia menjadi partikel ketika diletakkan di setelah kosakata lain gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi partikel wa sendiri dia digunakan untuk menandakan suatu topik atau subjek. Nah, jadi kalau subjek itu adalah suatu kata ganti orang biasanya ya. Nah, kalau topik itu adalah suatu hal yang sedang dibicarakan. Nah, ini ya penjelasan di sini. Topik adalah suatu hal yang sedang dibicarakan begitu. Nah, jadi topik dan subjek ini tuh sama ya. Dia bisa kata ganti orang, bisa juga dengan kata ganti benda gitu. Jadi sama-sama hal yang sedang dibicarakan. Nah, biasanya peletakan kata ini atau subjek dan topik ini di awal kalimat ya, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jepang gitu. Nah, kita langsung aja ke bagian contohnya. Nah, ada contoh di sini, ada kalimat saya adalah dokter. Ya, saya adalah dokter. Nah, pada bagian awal, pada kata awal di sini adalah kata saya ya. Jadi kata saya inilah adalah kata yang sedang dibicarakan alias topiknya atau subjeknya sama aja ya, topik dan subjek sama aja. Nah, maka ketika kata saya ini diartikan, ya artinya watashi ya, watashi. Nah, maka nanti setelahnya diberikan partikel wa atau huruf H ini ya. Nah, bacanya wa. Jadi watashi wa gitu ya. Nah, terus predikatnya adalah dokter. Nah, jadi predikat di sini adalah suatu kata yang menjelaskan topiknya. Jadi kata saya ini dijelaskan dengan kata dokter. Jadi saya adalah dokter gitu ya. Jadi bahasa Jepangnya watashi wa isha desu gitu ya. Nah, kata adalah ini tidak perlu diartikan ya minasang. Nah, jadi banyak yang mengartikan kata adalah dengan partikel wa. Nah, itu salah ya. Jadi kata adalah ini hanyalah sebagai penanda aja bahwa kalimat tersebut adalah kalimat positif gitu ya. Atau istilahnya itu kalimat baku gitu ya. Jadi bahasa baku begitu. Jadi ada kata adalah. Nah, kalau nggak ada kata adalah pun harus tetap pakai partikel wa. Misal saya dokter, nah itu sama aja ya. Jadi tetap watashi wa isha desu gitu ya. Gitu. Jadi partikel wa sendiri jangan diartikan sebagai kata adalah. Pokoknya kalau ada topik, ya ada kata yang sedang dibicarakan di awal kalimat, yaitu dikasih partikel wa nanti gitu ya. Nah, terus predikatnya diletakkan di setelah partikel wa. Nah, terus di sini ada penutupnya. Ada kata desu ya, bacanya des. Gitu. Jadi watashi wa isha desu. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Jepang biasanya setelah semua katanya diartikan, dia itu ada penutupnya. Nah, di sini penutupnya adalah desu ya, des bacanya. Gitu ya. Nah, contoh kedua, ada kalimat orang itu adalah pegawai bank.
Nah, di sini udah ketebak ya. Jadi, untuk topiknya sendiri adalah orang itu. Hal yang sedang dibicarakan adalah orang itu. Ya, maka orang itu diartikan pertama. Jadi, anohito ya orang itu, bahasa Jepang ya. Setelah kata anohito diberikan partikel wa, karena dia adalah topik anohitonya. Maka anohito wa, nah predikatnya adalah pegawai bank. Bahasa Jepangnya ginkouin. Jadi, anohito wa ginkouin, nah semua katanya udah diartikan ya. Subjeknya sudah, predikatnya sudah, maka tinggal ditutup dengan kata des. Jadi anohito wa ginkouin des. Gitu ya. Nah, itu untuk contoh kalimat yang menggunakan partikel wa. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas penggunaan kata desu tadi ya, penutupnya, dan jaarimasen. Jadi pada bab awal ini ya ada dua penutup kalimat, yaitu ada kata desu, des bacanya, dan jaarimasen. Nah, pertama desu ya, des ini diletakkan di akhir kalimat sebagai tanda kalimat positif. Ya. Jadi kalimat positif adalah suatu kalimat yang dimana dalam kalimat tersebut tidak ada kata negatifnya. Nah, kata negatif itu termasuk kayak kata tidak atau bukan, gitu ya. Jadi ketika dalam kalimat tidak ada kata tidak atau bukan, ya maka dia adalah kalimat positif atau kalimat yang mengandung pernyataan yang benar, gitu ya. Nah, kalau jaarimasen, ya dia sama seperti des, peletakannya di akhir kalimat, ya cuma dia tuh sebagai tanda kalimat negatif. Nah, kalau kalimat negatif ini berarti dalam kalimat tersebut ada kata negatifnya, yaitu kata tidak atau bukan, gitu ya. Nah, langsung aja kita ke bagian contohnya nih. Yang pertama ada kalimat saya adalah dokter tadi ya. Nah, tadi ini udah kita bahas di contoh pertama tadi ya. Bahasa Jepangnya watashi wa isha desu. Nah, dalam kalimat ini tidak ada kata negatifnya, tidak ada kata tidak atau bukan, maka dia termasuk kalimat positif. Maka penutupnya nanti ketika subjek dan predikatnya sudah diartikan, maka ditutup dengan des, gitu ya. Jadi watashi wa isha desu. Nah, bentuk negatif dari kalimat ini menjadi seperti ini. Saya bukan dokter, gitu ya. Jadi dari kata saya adalah dokter yang mengandung pernyataan yang betul, ya berubah menjadi saya bukan dokter. Nah, berubah menjadi pernyataan yang salah. Ada kata bukan soalnya nih ya. Nah, jadi kata bukan sendiri dia tidak usah diartikan, dia sama seperti kata adalah. Ya, jadi kalau adalah tuh menandakan bahwa kalimat positif, kalau kata bukan tuh menandakan kalimat negatif, gitu ya. Nah, jadi tetap ya. Jadi kata saya sebagai topik, jadi watashi wa, predikatnya diartikan setelah partikel wa. Dokter Isha, watashi wa Isha. Nah, cuma nanti penutupnya beda, bukan pakai des tapi pakainya jaarimasen karena ini adalah kalimat negatif, gitu ya. Nah, ini kalau belum paham silahkan diulangi lagi ya minasang ya. Oke, kita lanjut ke bagian materi berikutnya ya minasang. Oke, di sini kita bahas partikel baru ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita bahas adalah partikel wa, yang dimana dia tuh menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah suatu topik atau subjek, ya. Nah, sekarang kita bahas partikel k. Nah, kalau partikel k dia tetap ya menulisnya dengan huruf k, hiragana. Nah, partikel k sendiri dia tuh peletakannya di akhir kalimat ya. Jadi pada bab awal ini biasanya diletakkan di setelah kata des. Jadi dia tuh di paling akhir sendiri ya, setelah penutupnya gitu. Jadi menjadi deska gitu ya, deska. Nah, partikel k sendiri dia berfungsi untuk menandakan bahwa kalimat tersebut yang dikasih partikel k adalah kalimat tanya, gitu ya. Jadi kalau ada partikel k setelah des, udah pasti kalimat tersebut adalah kalimat tanya, gitu ya. Jadi menanyakan sesuatu, gitu. Nah, sebelum kita bahas contohnya, kita bahas dulu nih. Ada dua jenis kalimat tanya ya. Jadi jenis kalimat tanya itu ada dua. Yang pertama, kalimat tanya yang hanya memastikan aja. Ya, jadi semua halnya itu sudah diketahui. Cuma dia hanya memastikan aja gitu ya. Nah, yang kedua, ya, kalimat tanya yang menanyakan sesuatu hal yang belum diketahui. Nah, biasanya ada kata yang belum diketahui. Nah, bisa jadi predikatnya atau objeknya atau keterangannya yang belum diketahui gitu ya. Kalau topik itu pasti sudah diketahui karena itu yang sedang dibicarakan gitu ya. Gitu. Nah, pada kalimat tanya yang memastikan aja, biasanya dia ditandai dengan kata apakah. Ya, jadi untuk kata apakah sendiri itu tidak usah diartikan. Dia tuh sebagai tanda bahwa dia tuh kalimat tanya, gitu aja ya. Gitu. Nah, di sini kita bahas
untuk contoh kalimat tanya yang memastikan, yang hanya memastikan aja. Nah, jadi untuk kalimat tanya yang memastikan di sini antara subjek dan predikatnya dia tuh udah diketahui semua. Ya, cuma dia tuh hanya memastikan betul atau tidaknya gitu aja. Nah, contohnya di sini. Ada kalimat, apakah Anda adalah dokter? Nah, di sini kan untuk topik ya, Anda dan predikatnya dokter itu sudah diketahui. Nah, cuma dia hanya memastikan betul atau tidaknya dengan kata apakah. Nah, jadi kata apakah ini tidak usah diartikan ya. Anggap aja nggak ada, artikan Anda adalah dokter. Nah, jadi Anda ini sebagai topik ya. Jadi Anda bahasa Jepangnya anata. Jadi anatawa, predikatnya dokter, isha. Nah, karena ini adalah kalimat positif, maka dia penutupnya des. Anatawa isha des. Ya kan? Karena ada kata tanya apakah di sini, ya maka dia ditambahin partikel ka di setelah desnya. Jadi anatawa isha desu ka? Apakah Anda adalah dokter? Gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalimat tanya ini, yang hanya memastikan ini, dia ada dua opsi. Yang pertama, ketika dia betul, ya, dia harus dikonfirmasi dulu dengan kata ya, alias kata hai, gitu ya, dalam bahasa Jepangnya, hai. Nah, setelah dikonfirmasi dengan kata ya, nah, diulangi lagi kalimat tanyanya dengan bentuk positif. Ya. Jadi ya, saya adalah dokter. Nah, di sini untuk topiknya ganti ya. Karena kalimat tanyanya Anda sudah pasti jawabnya dengan kata saya. Gitu kan? Jadi ya, saya adalah dokter. Jadi anatanya diganti dengan watashi, tapi untuk predikatnya tetap sama gitu ya. Jadi hai watashi wa isha desu gitu ya. Nah, itu ketika sebuah kalimat tanya yang dimana jawabnya dengan kata yang betul gitu ya, yang betul ya. Jadi memastikannya adalah benar gitu ya. Gitu. Nah, tapi ketika tidak ya, ketika salah pertanyaan dia, nah dia harus dikonfirmasi dengan kata tidak, alias dengan kata iye gitu ya. Ini bacanya bukan iye tapi iye. Jadi i-nya panjang gitu ya. Iye. Nah, terus untuk kalimat tanyanya diulangi lagi seperti tadi, cuma dia nanti penutupnya desnya ini diganti dengan jarimasen, alias diubah ke kalimat positif. Gitu ya. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi, ya untuk topiknya dirubah jadi saya atau watashi. Gitu ya. Jadi iye tidak, saya bukan dokter. Gitu ya. Tidak, saya bukan dokter ini adalah kalimat negatif, maka nanti penutupnya adalah ja arimasen. Jadi iye watashi wa isha ja arimasen gitu ya. Gitu. Jadi tetap ya untuk kalimat setelah iye ini dia sama, jadi watashi wa isha, cuma penutupnya aja yang diganti dengan ja arimasen sebagai tanda kalimat negatif gitu ya. Karena di sini ada kata tidak dan bukan gitu ya. Udah jelas dia negatif gitu ya. Nah, ini untuk contoh kalimat tanya yang memastikan aja. Jadi untuk semua kategori katanya sudah diketahui. Cuma yang nanya ini memastikan betul atau tidaknya. Nah, untuk jawabnya dengan konfirmasi hai atau iye. Gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh kalimat tanya yang menanyakan suatu hal yang belum diketahui. Nah, biasanya juga ada kata tanya yang menanyakan sesuatu tersebut gitu ya. Nah, di sini ada kata tanya. Yang pertama, orang itu adalah siapa? Nah, jadi di sini menanyakan predikat ya. Jadi predikatnya di sini belum diketahui. Nah, predikatnya ditandai dengan kata siapa. Ya, ditanyakan dengan kata siapa. Jadi kata siapa ini kan belum diketahui siapanya ya. Nah, maka di sini termasuk kalimat tanya yang belum diketahui predikatnya gitu ya. Itu. Jadi untuk mengartikannya ya artikan seperti biasa. Anggap kata siapa ini sebagai predikatnya ya, sama aja. Jadi orang itu sebagai topiknya, jadi anohito wa predikatnya siapa? Jadi dare ya, bahasa Jepangnya siapa tuh dare. Nah, ketika sudah ya tetap ditutup dengan kata des karena ini adalah kalimat positif gitu ya. Jadi anohito wa dare desu ka gitu ya. Gitu. Karena ada kata tanya siapa di sini, udah pasti dia kan kalimat tanya. Maka tetap dikasih partikel ka walaupun tidak ada kata apakah gitu ya. Nah, jadi untuk kalimat tanya yang belum diketahui ini, dia kata tanyanya langsung ya dengan apa yang ditanyakan, apa yang akan ditanyakan gitu. Dan di sini predikatnya yang ditanyakan nih, siapa? Jadi dare gitu ya, langsung dare desu ka gitu ya. Untuk menjawab kalimat tanya yang seperti ini, ya cukup ganti kata tanyanya dare ini dengan hal yang diketahui. Contoh, ya orang itu adalah siapa gitu ya. Orang itu adalah siapa? Dijawabnya dengan kata orang itu adalah saudara Yuki. Jadi kata siapanya ini
yang belum diketahui ini diganti dengan hal yang sudah diketahui, yaitu saudara Yuki. Nah, jadi nanti tinggal ganti kata dare dengan kata Yuki-san. Jadi bahasa Jepangnya Anohito wa Yuki-san desu, gitu ya. Nah, ini untuk menanyakan suatu hal yang belum diketahui. Jadi tinggal ganti kata tanyanya hal yang belum diketahui tersebut dengan hal yang telah diketahui, begitu ya. Jadi pada kalimat tanya ini tidak perlu pakai kata hai atau iye. Jadi kata hai atau iye itu hanya digunakan pada kalimat tanya yang memastikan aja. Gitu ya, minasan. Nah ini ya, jadi untuk materi yang kita bahas pada bab 1 ini mungkin hanya 3 materi dulu ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Jadi untuk bab 1 ini kita bikin 2 part, minasan ya. Ya, jadi bagi minasan yang belum paham ya silahkan diulangi lagi untuk materi bab 1 yang part 1 ini. Untuk video berikutnya kita akan membahas 2 materi lagi yang dari bab 1. Nah, jadi bab 1 itu ada 5 materi ya. Jadi tadi sudah kita bahas untuk materi pertama yaitu partikel wa, yang kedua penggunaan des dan jarimasen, yang ketiga adalah kalimat tanya yang dimana ditandai dengan partikel ka di akhir kalimatnya. Nah, jadi untuk kalimat tanya sendiri dia tuh nggak bisa ya, pakainya negatif tuh nggak bisa. Jadi misal nanti jarimasenka itu tidak bisa ya. Jadi dia hanya bisa digunakan di kalimat positif untuk partikel ka. Jadi untuk nanya itu bisanya hanya kalimat positif gitu ya. Jadi tidak ada kalimat tanya yang menggunakan kalimat negatif. Ya, mungkin ada pun nanti di bab atas. Untuk bab 1 ini belum bisa. Ya, minasan. Jadi silakan diulas lagi untuk materi bab 1 ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup NOG ya, minasan ya. Jadi ada grup khusus sharing di situ. Jadi silakan minasan tanya-tanya ke senpai atau ke admin langsung juga nggak apa-apa ya. Jadi nomor admin di situ ada di grupnya. Langsung aja chat minasan ya. Nggak apa-apa. Oke minasan, jadi untuk video bab 1 kali ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Untuk video berikutnya, untuk materi bab 1 berikutnya yang part 2, bagi minasan yang belum hafal kosakata bab 1 silakan dihafalkan dulu kosakata bab 1-nya. Bagi yang nggak tahu di mana hafalannya, nah silakan dibuka materi ya di bio saluran WhatsApp NOG Nihongo Nigako. Nah di situ ada di bagian materi ada link khusus untuk mengakses kosakata dari bab 1 sampai 50. Nah, di situ dihafalkan per bab aja ya. Jadi untuk per bab itu hafalkan minimal 3 hari. Jadi 3 hari udah hafal 1 bab. Jadi sebelum belajar pola kalimat ini, pastikan sudah hafal kosakatanya untuk memudahkan pembelajar. Jadi di sini kita cuma bahas untuk pola kalimatnya aja. Jadi untuk penyusunan kalimatnya aja. Ya bukan kosakatanya. Di kosakata hafalkan sebelum belajar pola kalimatnya. Untuk materi berikutnya juga sama aja. Jadi sebelum belajar materi bab 2, hafalkan kosakatanya terlebih dahulu. Oke, minasan? Oke, untuk video kali ini mungkin sekian. Kita lanjut di video berikutnya ya untuk materi bab 1-nya. Oke, mite kurete arigatou gozaimasu. Minasan, ja mata sugino video de onegai shimasu.